Halo friend, kembali lagi bersama aku Billy di channel Analysis 13. Oke, pada video kali ini friend, aku bakal ngebahas nih sebuah kasus yang pekan lalu sempat booming nih friend, di media televisi maupun media sosial nih. Kasus ini merupakan kasus perceraian dari salah satu orang terkaya di dunia friend. Dia juga pernah menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia ini friend selama beberapa tahun belakangan ini. Kalian pasti tahu sama orang ini. Dia adalah Bill Gates. Om gua. Oh enggak, salah. Beda. Bukan. Ternyata di balik perceraian seorang Bill Gates, Bill Gates dan si Melinda Gates ini, terdapat beberapa teori yang bakal mengagetkan kita semua. Teori apa saja kah itu? Gak usah banyak cincong, langsung aja kita bahas misteri ilahi. Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang ngikutin ya perkembangan media pekan lalu, yakni kasus perceraian dari seorang Bill Gates dan Melinda Gates. Nah, bicara soal Bill Gates nih friend, pasti dipikirkan kita ya, Bill Gates itu adalah seorang konglomerat terkaya di dunia, sekaligus ya bos atau pendiri dari Microsoft. Lalu, apa sih penyebab perceraian dari suami istri yang kaya raya, tajir melintir, hula-hula hoop ini friend? Padahal hubungan pernikahan mereka sendiri udah berjalan selama puluhan tahun friend, dan kelihatannya baik-baik aja gitu. Seperti biasa, aku udah mengerangkumnya nih dalam beberapa poin. So, siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan wifi. Selamat mendengarkan. Bill Gates berteman baik dengan seorang pedofilia. Salah satu alasan penyebab perceraian pendiri Microsoft, yakni Bill Gates, diduga karena sang istri, Melinda Gates, kesal akibat sang suami menjalin persahabatan dengan almarhum terpidana pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur, atau yang biasanya kita kenal sebagai pedofil, yakni Jeffrey Epstein. Nah, buat kalian yang nggak tahu siapa Jeffrey Epstein ini, aku bakal ngasih tahu secara singkat nih friend, profil dari si Jeffrey Epstein ini. Jeffrey Epstein merupakan miliarder dan pengusaha kaya raya, pemilik perusahaan manajemen keuangan Financial Trust Co. Usianya 60 tahun, udah cukup tua ya friend. Dan dirinya merupakan salah satu deretan orang terkaya nih di Amerika sana. Pendapatannya mencapai 2 miliar US dollar friend. Jadi ini nggak main-main nih orang. Tapi sayangnya friend, kesuksesan si Jeffrey Epstein ini harus terpaksa terhenti saat dirinya terlibat kasus skandal prostitusi friend. Jeffrey ini membayar gadis-gadis di bawah umur untuk melayaninya, untuk melayani kepuasan seksnya friend. Kasus tersebut benar-benar mengoyak karir dan nama baiknya sebagai seorang Jeffrey Epstein ini. Pada tanggal Juni 2018, ia dinyatakan bersalah atas kasus prostitusi yang dilakukannya tersebut. Capnya sebagai dermawan langsung berganti dengan citra buruk sebagai seorang pedofilia friend. Atas kesalahannya tersebut, dirinya divonis penjara 13 bulan. Iya, 13 bulan friend. Jadi dia menghabiskan berapa banyak wanita dan dia cuman di penjara 13 bulan. Hebat kan? Nah, pada tahun 2019 nih friend, dia, si Jeffrey Epstein ini, bunuh diri saat ditahan sewaktu menunggu persidangan untuk dakwaan federal memperdagangkan anak perempuan di bawah umur untuk kegiatan seks. Kematiannya terjadi pada 10 Agustus tahun 2019, jadi baru 2 tahun yang lalu friend. Berdasarkan laporan Daily Beast, Bill dan Melinda Gates bertemu dengan Epstein di New York pada September 2013 lalu. Selepas pertemuan tersebut, Melinda mengaku kepada teman-temannya merasa tak nyaman selama pertemuan berlangsung nih friend. Surat kabar The New York Times melaporkan Bill Gates dengan Epstein kembali bertemu pada Oktober 2019. Setelah kabar itu diketahui publik, Melinda mengontak penasihat hukumnya beberapa kali. Jeffrey Epstein adalah tersangka kasus pedofilia dan mucikari ya friend. Salah satu yang menjadi korban yakni Virginia Robert Giuffre. Si Virginia ini, si korban ini tadi, kemudian memperkarakan Jeffrey Epstein pada 2015 lalu. Perempuan itu menuduh Jeffrey Epstein memperkosanya saat dia berusia belia, jadi masih sangat muda gitu friend. Mengutip dari berbagai sumber nih friend, anggota keluarga kerajaan Inggris, Pangeran Andrew, disebut-sebut nih juga sebagai salah satu pelanggan Jeffrey Epstein nih friend. Jadi memang pelanggannya Jeffrey Epstein ini nggak main-main, orang terkenal dan orang hebat-hebat semua nih friend di dunia ini. Beberapa orang yang kenal dekat dengan pasangan itu mengatakan bahwa Melinda marah atas hubungan Bill dengan Epstein. Menurut salah satu sumber yang dilansir Business Insider, persahabatan antara Bill dengan Epstein tetap menghantui Melinda meski mereka akan bercerai. Menurut Wall Street Journal atau WSJ, akibat kabar kedekatan sang suami dengan Epstein, Melinda dilaporkan menemui pengacara perceraiannya sejak 2019 sebelum akhirnya mengajukan gugatan cerai. Setelah banyak pemikiran dan banyak pekerjaan pada hubungan
kami telah membuat keputusan untuk mengakhiri pernikahan kami. Demikian isi pernyataan bersama Bill dan Melinda Gates yang diunggah di Twitter. Selama 27 tahun membina rumah tangga, Bill dan Melinda dikaruniai 3 anak dan membangun sebuah yayasan bantuan kemanusiaan, Bill and Melinda Gates Foundation. Meski demikian, keduanya mengatakan dalam pernyataan di Twitter untuk terus bekerja sama di yayasan itu. Jadi mereka tetap profesional, friend. Walaupun mereka udah cerai, urusan bisnis, jadi tetap berjalan, friend. Yayasannya tetap jalan. Poin yang kedua nih, friend. Yaitu masalah pembagian harta dan warisan. Ya memang kalau kita bicara mengenai pembagian harta dan warisan ini nggak akan ada habisnya, friend. Namanya manusia ya, kita nggak usah munafik lah. Kalau kita udah ketemu yang namanya duit, friend, itu kita udah kayak kesetanan gitu loh, udah kayak gila. Apalagi pembagian harta dan warisan seorang Bill Gates dan Melinda Gates nih, friend, yang notabene itu nggak mungkin cuman 1 juta atau 2 juta, pasti triliunan, friend. Jadi seorang ahli perceraian menilai kalau Melinda Gates itu sengaja ingin menceraikan Bill Gates lantaran dia tuh ingin mengubah harta warisan yang diterima ketiga anak mereka. Diketahui bahwa Bill Gates kerap kali mengatakan kalau dirinya hanya akan meninggalkan sekitar 142 triliun rupiah. Hanya ya, friend ya. Padahal tuh gila, kalau kita megang uang segitu kita udah jadi orang terkaya nomor berapa gila di Indonesia ini ya kan. Jadi 142 triliun itu untuk masing-masing anaknya, yaitu Jennifer yang berumur 25 tahun, Rory yang berumur 21 tahun, dan Boy yang berumur 18 tahun. Beberapa orang tidak setuju dengan keputusan ini, tetapi Melinda dan saya sudah sepakat, ucap Bill Gates ketika masih bersama dengan Melinda dulu saat membahas masalah warisan untuk anak-anaknya. Akan tapi, friend, sepertinya masalah warisan itu justru tidak pernah disepakati oleh si Melinda Gates. Saat menceraikan Bill Gates, Melinda diketahui turut menyeret pengacara yang khusus nih untuk menangani masalah harta untuk mewakilinya dalam sidang perceraian. Menurut pengacara Harriet Newman Cohen dan Martha Cohen Steen, tidak umum bagi pasangan yang bercerai untuk membawa pengacara yang khusus menangani masalah harta ke dalam kasus perceraian. Jadi itu sebenarnya nggak lazim gitu, friend. Pengacara Ayesha Fardak kemudian menambahkan bahwa harta warisan jadi alasan umum penyebab perceraian di antara pasangan kaya yang sudah berumur, friend. Mungkin aja nih ya, rahasia besar yang disimpan dari perceraian Bill dan Melinda Gates ini salah satunya terkait dengan harta warisan yang akan diberikan kepada 3 anak mereka nantinya, friend. Jadi Bill Gates ini mungkin bukan pelit juga ya, dia tuh mungkin pengen ngasih pelajaran ke anak-anaknya, jadi nggak mau ngasih seluruh hartanya untuk diberikan warisan kepada anak-anaknya, friend. Tapi si Melinda ini beda pikiran, friend. Si Melinda ini mungkin kepingin ngasih lebih ke anak-anaknya, friend, sebagai warisan dari mereka berdua, kira-kira kayak gitu. Poin yang ketiga nih, friend, atau poin yang terakhir. Bill Gates ini tahu bahwa kehancuran ekonomi dunia itu udah dekat. Kalau kita sebagai orang awam, friend ya, kita mah kerja aja, berangkat aja gitu ya, tinggal tunggu terima gaji bulanan kan, biasanya orang awam seperti itu. Kalau orang kayak Bill Gates ini, friend, udah beda, friend, pemikirannya, friend. Dia tuh udah tahu kapan ekonomi dunia akan membaik, kapan ekonomi dia akan hancur atau bahkan runtuh gitu ya, friend. Sama seperti poin ketiga ini. Jadi, friend, ternyata ada beberapa sumber berita yang mengatakan bahwa alasan perceraian Bill Gates dan Melinda Gates yang telah dipublikasikan hanyalah sedikit rahasia di balik fakta sesungguhnya mengapa mereka bercerai. Bahkan ada juga yang beranggapan kalau itu semua hanyalah pengalian isu aja, gimmick gitu, friend. Sebuah teori mengatakan bahwa Bill Gates tahu kalau perekonomian dunia ini akan hancur dalam waktu dekat. Nah, salah satu cara Bill Gates untuk menyelamatkan kekayaannya hanyalah dengan bercerai dengan istrinya, sehingga Bill Gates bisa membagi sahamnya tanpa harus menjualnya, friend. Didapati sehari setelah perceraian mereka, Bill Gates ini mentransfer saham senilai 1,8 miliar US dollar atau setara dengan 26 triliun rupiah kepada mantan istrinya itu, friend. Jadi, friend, mungkinkah nih Bill Gates bercerai karena hal ini? Bill Gates memiliki saham Microsoft dan dia harus menjualnya dengan benar tanpa membuat kerisauan shareholdernya atau para pemilik saham di Microsoft, friend. Seperti yang diketahui, ekonomi mungkin akan segera mengalami penurunan yang besar. Saham bisa dengan mudah turun hingga 50% atau lebih bahkan. Sebagai contoh nih, friend ya, Jeff Bezos yang si pemilik Amazon ini, teman dekatnya Bill Gates juga nih. Si Jeff Bezos ini dekat dengan CIA dan orang terkaya di dunia juga nih, friend. Sekarang nomor 1 dia. Mungkin dia juga mengetahui tentang hal ini, friend. Dia tahu bahwa dia akan kehilangan puluhan miliar dolar. Jadi, apa yang dia lakukan? Jual sebanyak mungkin saham Amazon, karena seluruh kekayaan bersihnya ada di saham Amazon, friend. Namun, bayangkan jika Jeff Bezos tiba-tiba mulai menjual miliaran saham Amazon, apa yang akan terjadi? Harga saham akan jatuh,
seluruh pasar saham bisa jatuh hanya karena hal itu, friend. Dia juga bisa didakwa dengan penipuan sekuritas atau security fraud jika dia menjual karena dia tahu sesuatu akan segera turun atau terjadi. Apa yang dilakukan Jeff Bezos? Sebagai contoh nih ya, kasusnya adalah skandal Enron yang terjadi pada bulan Oktober tahun 2001. Ketika Enron hampir bangkrut, semua eksekutif menjual jutaan dolar saham mereka. Mereka akhirnya dituntut atas penipuan ini, kecuali satu orang. Dia kebetulan menceraikan istrinya tepat sebelum pasar saham runtuh. Seorang hakim memerintahkan dia untuk menjual sahamnya dan membagi hasilnya dengan mantan istrinya yang sekarang. Jadi dia bisa lolos akan itu semua, friend. Hal itu pun diikuti Jeff Bezos, dan dia tahu bahwa pasar saham akan segera runtuh karena virus corona ini, friend. Dia ingin memiliki cara untuk menjual sahamnya tanpa mendapat masalah atau memberitahu publik bahwa ada yang tidak beres dengan pasar saham ini, friend. Sehingga dia mengatur perselingkuhan istrinya dengan orang-orang high profile agar istrinya meninggalkan dia, friend. Jeff memastikan ada banyak drama agar masuk berita. Kemudian dalam proses perceraian, Jeff diperintahkan, dalam tanda kutip ya, untuk menjual sahamnya. Apakah mungkin aja, friend? Bisa aja dari si kasus Jeff Bezos ini ya, dia menceraikan istrinya secara sengaja. Ada hubungannya mungkin dengan si Bill Gates ini, karena ceritanya tuh hampir-hampir mirip, friend. Gimana menurut kalian? Coba kalian tulis di kolom komentar, friend ya. So, friend, itu tadi adalah alasan-alasan mengapa Bill Gates bercerai dengan istrinya, yaitu Melinda Gates. Gimana nih, friend, menurut kalian? Apakah alasan-alasan tersebut lazim untuk membuat sebuah pernikahan berakhir, friend? Tulis coba ya pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian mungkin punya pendapat atau masukan yang belum aku sebutin tadi, serta kalau kalian punya request kasus untuk kita bahas di next video, kalian langsung aja tulis di kolom komentar, friend. Serta jangan lupa untuk selalu bantu support kita, Endless Team. Caranya mudah banget, kalian tinggal klik tombol subscribe, like, comment, and share ke bokap, nyokap, kakek, nenek, pak, adik, budi lu. Terserah. Alright, thanks for watching and see you next video.